Selamat datang di jurnal pembelajaranku untuk pelatihan dasar CPNS oleh aku, Kronika Febrianti dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasanmu. Selamat menyaksikan. Mari kita mulai dari definisi wawasan kebangsaan. Menurut almarhum Profesor Muladi, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang dirinya, lingkungannya, dalam mengutamakan kesatuan persatuan Indonesia di dalam kehidupan bermasyarakatnya maupun berbangsa dan bernegara. Dalam memahami agenda pembelajaran ini, aku membaginya menjadi 3 bagian yang diawali dengan sejarah pergerakan kebangsaan. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia menuju kebangkitan nasional diawali oleh Budi Utomo yang memperjuangkan pendidikan Indonesia. Kemudian dibentuklah Perhimpunan Indonesia, semakin besar menjadi Kongres Pemuda S1, lalu Kongres Pemuda II yang kita kenal dengan sebutan Sumpah Pemuda, dan di tahun 1945 terbentuklah BPUPKI dan PPKI yang mempersiapkan kemerdekaan kita hingga akhirnya dilaksanakanlah proklamasi. Selanjutnya, 4 konsensus dasar negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, di mana Pancasila dan UUD merupakan hasil dari pergerakan kebangsaan kita. Secara definisi, konsensus dasar merupakan hasil kesepakatan atau pemufakatan bersama untuk pendapat atau sebuah pemikiran. Dan secara sejarah, mungkin para pahlawan kita sudah bermufakat merumuskan konsensus dasar. Akan tetapi, kita generasi muda dapat terus-menerus untuk bersepakat dengan bulat suara untuk menjunjung tinggi keempat konsensus dasar tersebut. Terakhir, wawasan kebangsaan mengenai jati diri bangsa. Indonesia menjadikan 4 hal ini menjadi jati diri negara dan jati diri bangsanya, antara lain bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan bendera merah putih. Merujuk pada sejarah pergerakan kebangsaan, bahasa Indonesia dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan hasil dari Kongres Pemuda II, sementara bendera negara kita digunakan pada saat upacara kemerdekaan pertama kali. Nah, dari ketiga modul tadi, aku menarik kesimpulan bahwa sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia merupakan titik awal dari terbentuknya wawasan kebangsaan yang dimulai dari kesepakatan untuk kepentingan bersama, kepentingan bangsa, bukan kepentingan golongan atau main sendiri-sendiri berdasarkan wilayah masing-masing. Sehingga dari sejarah-sejarah tadi terbentuklah konsensus dasar seperti Pancasila, lahir pada 1 Juni, kemudian bendera kita dibentuk, diciptakan untuk proklamasi, dan sebagainya. Namun tidak sampai di situ, aku pun melihat bahwa wawasan kebangsaan masih terus bertambah hingga saat ini. Nilai bela negara adalah salah satunya. Bahkan sudah dibuat semakin terkini, diperbaharui di tahun 2019, isinya mencakup cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Bagaimana caranya menjadikan bangsa Indonesia mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi? Caranya menjadikan Pancasila dan konsensus dasar negara sebagai wawasan kebangsaan, pegangan hidup cara pandang yang utama, dan menjadikan jati diri negara menjadi identitas pribadi juga. Karena urgensi masalah perpecahan bukan hanya sekedar tim bubur diaduk versus tim bubur
tidak diaduk. Gini. Sepemahamanku dari materi ini, jika seseorang misalnya memegang Pancasila saja sebagai wawasan kebangsaan, cara pandang dia dalam memandang dirinya, memandang lingkungannya, maka ketika ada sebuah peristiwa seperti pandemi COVID-19, ia tidak akan serta-merta menyalahkan orang lain. Balik ke sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin dia akan lebih berserah, berdoa. Mungkin juga dia akan lebih menjalin hubungan dengan sesamanya. Yang pasti, ia akan selalu berusaha bersikap positif. Tidak hanya berkomentar atas prestasi orang, atau menyalahkan kesalahan orang, atau meragukan pemimpin-pemimpinnya, bahkan abai dengan kewajibannya sendiri. Baiklah, sekian dulu jurnal pembelajaranku hari ini. Semoga dengan video ini kita jadi sama-sama belajar ya. Kapan-kapan lagi. Sampai jumpa.